Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, para asatidzah, para ibu nyai, wabil khusus para pengurus Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Bapak Kiai Marsudi Suhud, Al-Mukarram Buya Anwar Abbas, Al-Mukarram Buya Basri Bermanda, Buya Amir Syah Tambunan, Kiai Junaidi, dan banyak sekali kiai-kiai yang hadir, bunyai-bunyai yang hadir, pimpinan-pimpinan, perwakilan organisasi-organisasi keagamaan di MUI dari seluruh Indonesia yang hadir, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa saya bisa menyebut satu persatu yang kami hormati. Bu Falina, pimpinan acara, moderator pada malam hari ini yang saya banggakan. Pertama, saya sungguh berbahagia, bersyukur bisa menghadiri undangan Majelis Ulama sekaligus bersilaturahim sowan kepada para senior, para sesepuh, dan juga para pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga semua yang hadir, terutama para senior, sehat walafiat terus, dan semua dalam semangat terus untuk berjuang Hizbul Islam, kaum muslimin, sungguh kesempatan saya sama Mas Anies sambil menunggu calon presiden Mas Anies Baswedan yang memang ternyata baru on the way ke sana, baru on the way ke Bekasi naik motor, dan nanti akan segera kembali karena terpaksa naik motor karena kemacetan yang dahsyat, sehingga mohon maaf agak terlambat. Yang kedua, saya merasa bersyukur dan bangga bisa menyampaikan beberapa hal yang mestinya nanti disampaikan oleh Capres. Biasa Cawapres mewakili apa yang menjadi visi dari pasangan Mas Anies dan saya. Berbagai pertanyaan sekaligus usulan juga tadi saya catat, tentu bisa saya simpulkan secara umum dalam satu visi misi yang telah kita persiapkan dengan lengkap, yang sebetulnya secara terbatas atau kesimpulan nanti akan kami paparkan. Misalnya tentang makna perubahan yang sesungguhnya itu apa, karena saya sendiri bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian akhirnya memilih untuk bergabung dengan Mas Anies dalam koalisi perubahan. Ini menunjukkan bahwa perubahan ini pilihan yang kemudian akhirnya secara langsung saya ikuti. Saya lebih kurang 2 bulan berkeliling ke seluruh Indonesia dan menemukan fakta bahwa al-muqatal itu ala baiti sore wal akhmil dan itu yang disebut perubahan itu memang harapan yang tidak bisa ditolakkan atau tidak bisa dibendung. Sebuah cita-cita untuk terus
menggali dan menyiapkan arah perbaikan dan perubahan ke yang lebih baik. Inilah yang menjadi concern kami berdua untuk terus mengawal cita-cita harapan baru yang ibaratnya selama beberapa periode pemerintahan ini menjadi harapan yang kuat tetapi belum terlaksana dengan baik. Saya secara pribadi bersama Pak SBY berkoalisi mengusung 2 kali 10 tahun. Yang kedua bersama Pak Jokowi mengusung 10 tahun, hampir 10 tahun. Kebersamaan ini menginspirasi bahwa agenda nasional kita pada dasarnya telah dirumuskan dengan baik di dalam seluruh rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang RPJMR, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang tersusun di masing-masing periode. Tetapi harapan besar yang tergambarkan itu ada kalanya yang bisa dilaksanakan dan masih banyak agenda-agenda perbaikan dan perubahan yang belum terwujud dengan baik, termasuk keinginan perubahan yang besar dari pertemuan saya dengan berbagai kalangan sangat eksplisit sebagai wujud dari sebetulnya potensi untuk memperlancar, mempercepat dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional kita ini sudah lengkap. Political will barangkali ada, tinggal implementasinya kemudian patut kita evaluasi bersama. Itulah kemudian yang membuat kita bersepakat dalam satu perubahan seperti yang disampaikan oleh Pak Afrizal dan beliau tadi, yaitu upaya memperbaiki seluruh kekurangan, mengevaluasi seluruh kesalahan dan membawa agenda baru yang menjadi penyempurnaan dan perbaikan yang menyeluruh dari seluruh rakyat. Jadi perubahan ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga ibarat arah yang kita anggap tidak benar maka kita meluruskan, termasuk bagaimana agar kita di dalam visi misi yang sudah kami susun dengan lengkap, insya Allah di antara pasangan visi misi yang paling banyak, yang paling tebal dari calon-calon yang ada, karena kami membuat satu kajian yang melibatkan seluruh stakeholders atau pihak-pihak yang selama ini terlibat maupun yang di luar bagian dari pemerintahan, sehingga apa yang menjadi cita-cita slide-nya perlu ditunjukkan. Ada slide yang agak singkat tadi ada. Ya, kesimpulannya adalah Indonesia yang adil makmur untuk semua, di mana selama ini berbagai kebijakan secara normatif sebetulnya sudah benar, tetapi begitu pada tingkat implementasi kebutuhan nyata memasukkan paradigma keadilan ini sangat dibutuhkan. Bahwa contoh sederhana, kita menyaksikan sistem ekonomi kita hari ini, tadi ibu dari Sumsel lagi, sistem ekonomi kita itu belum mencerminkan apa yang menjadi norma dan konstitusi kita. Yang terjadi hari ini adalah yang besar terus membesar dan tambah besar, tapi yang kecil tertinggal dan tidak kemudian tumbuh, sehingga terjadi kesenjangan yang tinggi. 80%
aset kekayaan negara dikuasai oleh segelintir dari pelaku bisnis yang ada. Memasukkan paradigma keadilan untuk semua ini di dalam semua implementasi kebijakan pemerintahan kenegaraan kita, itu artinya yang besar tetap harus besar dan mungkin tumbuh terus besar, tetapi tidak boleh yang kecil tidak segera menyusul menjadi besar. Unsur keadilan menjadi penting di dalam setiap polisi kebijakan yang diambil oleh negara dan pemerintah. Kalau dulu kita menjadi negara satu bangsa, satu negara, satu NKRI, dan kemudian satu tanah air, maka sebetulnya agenda kami berdua adalah sejak 2024 kita harus bekerja keras mewujudkan yang namanya satu kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi pemikiran keadilan, di mana kita lihat berbagai ketimpangan yang terjadi, indeks pembangunan ekonomi kita, indeks sumber daya manusia kita yang masih sangat turun. Laju pertumbuhan ekonomi kita misalnya, contohnya tadi ada di Maluku Utara, tidak sebanding dengan terbukanya lapangan kerja. Misalnya Maluku Utara, laju PDRB-nya 22,94%, tapi tingkat penganggurannya itu semakin tinggi. Itulah yang disebut sebagai keadaan yang sedang kita rasakan. Investasi naik terus, tetapi bersamaan dengan itu penyerapan lapangan kerja tidak terjadi. Ini yang juga harus diperbaiki dari segi sistem pembangunan nasional kita, di mana dari berbagai masukan dan pertanyaan tadi sudah jelas, ekonomi nasional kita tidak baik-baik saja. Rasa keadilan ekonomi dan akses pembangunan ekonomi juga sangat terbatas. Bapak Ibu para kiai, para ulama, kalau zaman dulu Pak Harto itu ada istilah konglomerasi. Maka hari ini yang sangat terkenal dan kita juga menyaksikan langsung adalah istilah oligarki. Kalau dulu saya sama Mas Anies waktu zaman Orde Baru itu sama-sama masih aktif di Gajah Mada dulu termasuknya 80-an, 90-an. Itu agendanya waktu itu demokrasi, kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat dan berpikir. Waktu itu nyetak buku aja dilarang, berkumpul juga dilarang. Tapi ada satu agenda nasional ketidakadilan ekonomi, yaitu konglomerasi yang berawal dari satu strategi pembangunan yang hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat apa yang menjadi fakta masyarakat bawah. Diharapkan waktu itu kalau konglomerasi besar kemudian menetes turun menjadi dorongan perubahan di bawah. Tapi itu mimpi kosong, yang gede tetap di atas, yang kecil tetap kecil. Lama bikin lagi itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi ternyata itu kemudian kita berhasil menjadi alam demokrasi, menjadi sistem baru dari pemerintahan dan kebangsaan kita, reformasi dan demokrasi. Sehingga sebetulnya saya sama Mas Anies ketemu, ditakdirkan ketemu, meskipun setahun sebelum ketemu sempat sulit untuk ketemu, banyak hambatan, banyak takutan, mau ketemu saja takut waktu itu. Nah, akhirnya ditakdirkan ketemu dan saya sama Mas Anies bersepakat kami berdua kumpul bersama untuk hal yang hampir sama tahun itu, yaitu perubahan dari sebuah sistem yang sudah harus kita evaluasi karena lambannya proses yang dinamakan keadilan di dalam pembangunan nasional kita. Jadi hampir sama agenda nasional kita hampir sama secara normatif, secara konstitusi, secara RPJMN, rencana pembangunan
jangka menengah maupun jangka panjangnya tidak bisa terimplementasi dengan baik. Makanya di dalam kepemimpinan dan pemerintahan kita betul-betul harus menjalankan semua perubahan itu. Apa itu perubahan yang paling pokok? Misalnya dari pertumbuhan yang kita jalankan selama ini, misalnya pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang eksklusif menjadi pertumbuhan dan pemerataan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pembangunan nasional kita. Yang selama ini berkutat pada pembangunan berbasis sektoral harus digeser sektoral dan teritorial. Apa yang dibutuhkan Jakarta berbeda dengan apa yang dibutuhkan Sumatera. Apa yang dibutuhkan Sumatera berbeda dengan yang dibutuhkan Sulawesi. Indonesia Timur dengan seluruh kekayaan alam yang begitu dahsyat justru tidak menikmati apa yang menjadi kekayaan yang dimilikinya. Tadi ada yang disampaikan juga bagaimana perubahan di strategi pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil, di mana sumber daya alam dengan seluruh aset yang dimiliki oleh bangsa ini belum sepenuhnya bisa dikelola. Sebetulnya hanya satu kemauan saja, kemauan melaksanakan pasal 33 secara murni dan konsekuen. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Sehingga kalau menganut aspek keadilan, maka yang disampaikan dari Maluku Utara tadi bukan soal tutup atau diteruskan. Apakah pertambangan yang tidak memperhitungkan kerusakan alam sekaligus monopoli dan tertutup di dalam proses pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu betul-betul tidak kita biarkan, tetapi kita evaluasi sehingga pertambangan tidak eksploitatif, tetapi juga pertambangan itu benar-benar menjadikan solusi dari ekonomi yang ada di kewilayahan atau teritorial, sehingga bisa jadi bukan, bisa jadi ditutup, bisa jadi dirubah. Yang jelas yang besar boleh tetap besar, tetapi jangan lupa yang tidak mendapatkan akses kekayaan alam harus dibuka seluas-luasnya secara lebih adil dan makmur. Itulah yang disampaikan dari Maluku Utara tadi. Saya setuju dengan seluruh evaluasi perubahan yang kita lakukan. Jadi namanya siapa dari Maluku Utara tadi? Maka insya Allah perubahan yang serius akan kita lakukan sehingga pengelolaan sumber daya. Bayangkan 5 kabupaten aja dari Indonesia Timur itu kekayaannya sudah bisa paling tidak memenuhi sebagian kebutuhan menutup cicilan utang negara kita. Tapi sampai hari ini yang istilahnya ekonom Mas Faisal Basri, negara ini terlalu sedikit mendapatkan porsi dari kekayaan sumber daya alam ini sehingga tidak dapat memberikan aspek keadilan di dalam sumber daya alam. Ini contoh keteritorialan yang menjadi pertimbangan dari strategi pembangunan yang tidak saja berbasis sektoral, tetapi berbasis teritorial. Selanjutnya, pemerintah ini bukan hanya menyelesaikan proyek pemerintah. Kemarin yang terakhir kasus di Berita kemarin proyek Pam, kemudian di Wadas, di berbagai tempat. Pemerintah berkonsentrasi pada yang disebut sebagai penyelesaian proyek pemerintah. Padahal yang dibutuhkan adalah selain program pembangunan, justru yang paling pokok adalah menyelesaikan persoalan masyarakat atau warga, sehingga pembangunan berorientasi pada menyelesaikan masalah yang dihadapi,
akan membawa dan mewujudkan bahkan menghasilkan masalah baru gitu kan. Contoh yang lain misalnya ketahanan pangan atau ketahanan pangan atau kemandirian pangan. Contoh sederhana, kalau dari segi konsep konstitusi dan seluruh rencana pembangunan sebetulnya sangat jelas dan mudah. Ini udah nggak ada di sini, kami nggak ada. Meminimalisir ekspor, bahkan kalau bisa impor pangan yang merupakan kebutuhan kita. Meminimalisir impor pangan dan kebutuhan konsumsi. Dengan sendirinya maka dipacu dari dalam negeri adalah produktivitas pangan dan penciptaan kesejahteraan petani. Dalam hal ini terus terang sudah dicoba oleh zaman Pak SBY dengan yang namanya pusat pertumbuhan ekonomi baru, Pak Jokowi dengan estate-nya, semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan food estate menjadi salah satu evaluasi besar. Nanti dengan perubahan ini insya Allah kita tidak lagi menggunakan food estate, kita akan memberdayakan petani nasional kita sekaligus memberi dukungan penuh campur tangan negara di dalam penguatan produksi petani. Ketersediaan pupuk, kalau dulu Orde Baru juga ada yang bagus itu soal misalnya Bulog sebagai penyerap produksi pertanian sekaligus menjadi penyangga dari stabilitas harga, sehingga harga terjaga, kualitas panen. Jadi petani tugasnya memproduksi, petani bukan tidak lagi terganggu pikirannya soal distribusi dan penjualan. Itu tugas negara. Karena apa? Pangan merupakan prioritas yang tidak bisa sambil lalu. Pangan harus menjadi pikiran utama yang menghentikan ketergantungan kita. Apalagi nanti krisis global terjadi akibat krisis iklim, bukan saja climate change, tapi krisis iklim yang sudah terjadi. Apalagi dengan krisis ekonomi global, dengan adanya perang dan berbagai tantangan global yang sulit di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini kita bertekad semaksimal mungkin dalam pemerintahan baru yang akan datang, pangan dan produsen pangan dalam hal ini pertanian harus menjadi prioritas. Itulah yang disebut jawaban dari perubahan, contoh-contoh perubahan yang akan bisa kita lakukan, termasuk di dalamnya agar keterlibatan seluruh pihak, dari baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, politik dan keagamaan, kekuatan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ya, karena itu tidak mungkin negara sendiri berjalan tanpa melibatkan seluruh kekuatan yang ada. Dalam hal ini, misalnya pendidikan. Pendidikan ini pemerintah dan negara harus mengakui bahwa peran lembaga-lembaga keagamaan, peran lembaga-lembaga pendidikan, peran organisasi keagamaan yang multitunas memiliki kontribusi jauh lebih besar dari peran negara di dalam pendidikan. Bagaimana caranya? Ya, negara tidak lagi membebani atau pemerintah tidak lagi membebani lembaga-lembaga pendidikan, tapi memfasilitasi lembaga pendidikan menjadi bagian yang lebih bisa produktif dan akhirnya lebih murah biaya pendidikan. Contohnya, Mas Anies ketika di Gubernur DKI sudah menguji pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren dan majelis taklim yang sudah berkontribusi dari zaman ke zaman tetapi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini
menjawab dari Ibu Husna KMD tadi. Bagaimana Majelis Taklim? Termasuk sama dengan lembaga pendidikan pesantren, tidak ada pembebanan pajak kepada mereka, sekaligus justru menjadi supporting dalam melaksanakan seluruh aktivitas lembaga pendidikan maupun Majelis Taklim. Sehingga insya Allah kalau amin menang, Majelis Taklim dan lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan memiliki bantuan yang signifikan lah dari pemerintah di dalam. Jadi kira-kira gini, dari zaman ke zaman kontribusinya besar, tetapi tidak mendapatkan afirmasi yang memadai dari negara dan pemerintah. Insya Allah Bu Husna, peran-peran yang selama ini diberikan di dalam mencerdaskan kehidupan umat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, mencerdaskan bangsa dan negara harus diberikan perhatian khusus oleh negara atau pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dalam hal keprihatinan Pak Kiai Afnatun Mukhtar dari Sulawesi Sumatera Selatan, memang muaranya ada 3. Yang pertama sistem nasional, ini harus kita terus benahi, sempurnakan. Apa itu sistem nasional? Kita tidak ingin setback bahwa demokrasi kita sudah berjalan jauh lebih baik, tetapi tidak boleh lagi ada yang disebut pembelokan sistem yang sudah baik. Kenapa kita sebut perubahan? Karena kami ingin bahwa demokrasi ini menjadi lebih maju lagi. Indeks demokrasi yang kita bangun tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Artinya sistem, salah satunya sistem pemilu yang dibenahi, sistem kepartean yang baik, yang sehat, kebebasan di dalam berekspresi dalam demokrasi tidak diganggu, negara hukum. Kami kemarin bersyukur tiba-tiba ada 1.500 advokat bergabung dengan satu titipan yang sangat realistis. Kami hanya satu titip, negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga kalau Amin menang, hukum harus di depan kekuasaan. Itu artinya keprihatinan itu menjadi fakta bahwa demokrasi yang benar adalah kesamaan di depan hukum dan pemerintahan. Yang itu artinya sistem kita harus terus-menerus lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan ini harus ada perubahan, karena kepemimpinan menjadi pengalaman sekaligus kepemimpinan menjadi harapan baru. Oleh karena itu kami meyakini sepenuhnya perubahan yang kami maksudkan adalah termasuk di dalamnya adalah perubahan kepemimpinan yang lebih terbuka. Tidak ada lagi yang namanya kriminalisasi, tidak ada lagi yang namanya kekuasaan menghambat kedewasaan dalam demokrasi kita. Itulah kepemimpinan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Afnatun Mukhtar dari Sulsel tadi itu, yang selain sistem dan kepemimpinan, dan yang ketiga tentu partisipasi, keterlibatan masyarakat. Memang keterlibatan ini penting, sehingga masyarakat menjadi subjek dari seluruh pembangunan nasional kita, termasuk demokrasi. Yang kita khawatirkan adalah demokrasi yang kemudian membuat masyarakat apatis, yang pertama. Yang kedua, mensalahfahami demokrasi. Salah satunya adalah hak politik demokratis seseorang tidak dimanfaatkan dengan baik, tapi justru disalah arahkan. Jadi yang paling menjamur partisipasi politik itu apa? Pemilu ini selalu mengalami kegagalan apabila kualitas pemilihan itu terkotori oleh sistem yang tidak baik, sehingga partisipasinya rendah. Yang kedua apatis, yang ketiga
terjadi mobilisasi melalui uang dan kekuasaan. Nah, ini partisipasi. Sehingga kalau sistemnya baik, kepemimpinannya baik, kemudian rakyat cerdas memilih dan menentukan pilihan, bukan uang yang menjadikan orang memilih. Ini sejak pilkada langsung itu memang agak harus dievaluasi. Pemilihan kepala daerah ini telah membunuh banyak hal kearifan. Yang pertama, saingannya bukan gagasan lagi, saingannya adalah uang. Pilkada itu betul-betul memulai awal dari politik uang, sehingga menjalar pileg, menjalar pemilihan yang lain. Ini yang harus dibenahi partisipasinya. Dalam hal ini kita meyakini perubahan yang akan kita lakukan adalah satu kesatuan. Sistemnya kita benahi, misalnya pemberantasan korupsi. Ini tidak boleh sambil lalu lagi, harus secara konsisten dimulai dari kepemimpinan nasional. Jangan sampai terjadi korupsi merajalela, pembiaran dilakukan. Ini kepemimpinan. Sistemnya korupsi itu terjadi karena sistemnya yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dari dulu sistemnya nggak dibenahi, yang dibenahi adalah kembangannya atau hilirnya, bukan hulunya. Maka kami berdua sama Mas Anies bersepakat dalam memberantas korupsi, maka hulunya yang harus kita benahi, yaitu sistemnya sekaligus tata kelola, sekaligus cara penanganan kasus-kasus korupsi. Tidak boleh lembaga seperti KPK justru menjadi lembaga yang membahayakan bagi pemberantasan korupsi. Hari-hari terakhir kita disuguhi dengan pertunjukan-pertunjukan yang memprihatinkan. Oleh karena itu, perubahan yang kami inginkan adalah perubahan cara kerja pemerintahan sekaligus sistem yang kita benahi dan partisipasi masyarakat. Insya Allah dengan 3 cara kerja kami ini, insya Allah Indonesia akan menjadi segera. Kemudian yang berikutnya ini sambil menunggu Mas Anies ini, belum ada kabar. Berikutnya soal keluarga, Ibu Iroh dan Ibu Sabrianti. Kami sangat sepakat dari 8 agenda nasional yang akan kami jadikan unggulan, salah satunya adalah meletakkan keluarga sebagai pusat dari peradaban bangsa, di mana keluarga menjadi program utama dari dimulainya pendidikan. Kami juga misalnya keluarga ini sebagai lanjutan dari perintah maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasab, menjaga keturunan. Selain pernikahan yang baik dan seterusnya, hifdzun nasab yang kita maksud adalah sejak ibu hamil sampai usia di bawah 1 tahun, terutama yang keluarga miskin, negara harus turun tangan langsung, tidak setelah terjadi stunting baru negara turun tangan. Jadi begitu ibu hamil dan miskin, terutama yang miskin, soalnya kemarin di media salah paham, ibu hamil oleh koalisi Amin dapat tunjangan 6 juta. Wah, kalau itu yang disalahpahami sama dengan berduyun-duyun untuk hamil secepat-cepatnya. Itu salah tangkap. Menghitung kalkulasi kira-kira 6 juta itu dari proses penambahan kualitas kehamilan. Jadi tidak seperti sekarang, penanganan stunting itu terlambat di dalam proses keluarga kita. Nah, terutama keluarga miskin. Nah, sehingga di Jawa Tengah miskin ekstrim itu terjadi sampai stunting yang terlambat. Yang lebih bahaya lagi itu adalah penanganan stunting dengan proses rapatnya lebih banyak rapatnya dibanding penanganan stunting. Dari bawah, menengah sampai ke atas itu banyak rapat. Tapi
tapi bukan hanya stunting. Semua hal ini harus dirubah. Rapat harus kita kurangi dan kemudian ini Pak Azwar Anas Menteri Reformasi Birokrasi. Biaya penanggulangan kemiskinan itu terpotong sepertiga untuk rapatnya. Karena itu stunting ini kalau mau ditelusuri APBN kita sebenarnya masih bisa menangani dari keluarga, basis keluarga dimulai dari kehamilan itu. Karena the golden time untuk sebuah generasi baru yang cerdas itu adalah sejak usia 0 kehamilan sampai 1 tahun. Dari situ kita sudah hitung, insya Allah negara mampu menambah kualitas generasi kita menjadi sehat, unggul, terutama unggul di bidang, belum lagi pembentukan kualitas pendidikan, keluarga sebagai basis penguatan mental dan integritas generasi muda, sekaligus memang dalam seluruh sejarah kehidupan kebangsaan dan keumatan kita ini, pintu utama pembangunan nasional ini adalah di keluarga. Yang teknis-teknis tadi soal sertifikasi halal, saya kira kita setuju bahwa kita akan evaluasi total sehingga semuanya tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Salah satunya kemarin mungkin terpisah-pisahnya lembaga fatwa halal ini belum dikaji secara mendalam. Insya Allah kita kembalikan kemudian soal sertifikasi halal ini sehingga independensinya lebih terjaga. Dalam hal ini kita evaluasi apa yang sudah terjadi sehingga tidak terjadi penyimpangan di berbagai penanganannya. Kemudian ekonomi syariah, saya kira semua sudah tahu Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Yang kedua, masyarakat ekonomi syariah kita telah mulai tumbuh dan berkembang. Bahkan menjadi harapan ekonomi syariah dunia. Tetapi dalam hal ini kita masih punya pekerjaan besar. Ekonomi syariah sekaligus bank syariah, sekaligus masyarakat ekonomi syariah, masyarakat perbankan syariah itu masih punya agenda besar, yaitu menurunkan paket-paket program yang benar-benar kompetitif dan benar-benar memberi solusi, bukan bersaing dengan ekonomi yang konvensional pada umumnya. Karena itu pemerintah harus hadir dan tentu problematika di dalam penguatan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, akan benar-benar menjadi kekuatan kita. Apalagi Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbesar dan terbanyak di dunia ini memiliki potensi dan kekuatan ekonomi syariah yang akan insya Allah akan menjadi kiblat ekonomi syariah dunia yang disebut dari ekonomi amin. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya memperjuangkan Islam moderat tentu pasti ini menjadi komitmen amin bahwa konstitusi kita, kehidupan keumatan kebangsaan kita telah teruji dalam sejarahnya. Insya Allah sudah tidak perlu kita ragukan lagi, dan dengan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah ini itu sudah terformula dengan baik, dan kami berdua bersama Mas Anies tinggal melaksanakannya sebaik-baiknya. Insya Allah akan terwujud Islam kaum muslimin baldatun thayyibatun wa amin. Dengan perjuangan Islam rahmatan lil alamin ini, saya yakin Indonesia dengan jumlah potensi keumatan yang besar dan jumlah potensi sumber daya alam dan kewilayahan yang luas, maka kita akan segera mengakhiri krisis kebangsaan kita ini. Diawali dari krisis ekonomi, krisis sumber daya manusia, pendidikan sebagai basis solusi utamanya, dan yang ketiga tentu krisis iklim atau lingkungan atau krisis keberlanjutan, sustainability dari pembangunan yang berakibat dari
terlalu eksploitatifnya pola pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam kita. Dari semangat itulah semua yang sudah dilakukan hari ini patut untuk terus kita lakukan evaluasi, penyempurnaan, perbaikan yang itu ada dalam semangat perubahan yang akan diusung oleh pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang lebih banyak dikenal dengan Amin. Jadi kalau Amin itu istilah saja supaya lebih mudah dikenal, tidak harus kemudian ada yang ingin merubah setelah juga dengan Obul atau dengan tidak perlu, ini cuma istilah saja, tidak sebegitunya lah kira-kira begitu. Tapi yang jelas Bawaslu kesulitan melarang kampanye defisit karena Amin terus terdengar. Jadi perjalanannya begitu. Tapi tadi saya barusan keluar dari acara pertemuan sebelumnya, kita terpaksa mengingatkan jangan lupa gara-gara Amin nanti di TPS nyari yang Amin kok nggak ada gitu. Amin itu singkatan, yang ada adalah Anies Mohaimin kira-kira gitu. Jadi karena Aminnya berkembang sampai lupa itu namanya Anies sama namanya Mohaimin. Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang menjadi gambaran dari masukan sekaligus pertanyaan dari para peserta Rakernas ini. Ya, ini sudah masuk. Dari 9 pertanyaan ini terangkum semua dari apa yang saya lakukan. Insya Allah masukan-masukan itu menjadi bagian kami ke depan. Mohon doanya, mohon restunya, mohon bimbingannya terus menerus karena kami berdua lahir dan tumbuh dari sebuah perjalanan. Kami ingin menyajikan gagasan, pikiran, cita-cita, tapi kami juga tidak sekedar menyajikan itu, kami siap menyajikan track record perjalanan pengabdian kami dalam merubah dan memperbaiki keadaan. Termasuk saya ingin sedikit kampanye. Ketika Mas Anies jadi gubernur, insya Allah bisa diuji seluruh produk dan kualitas kepemimpinannya selama gubernur, sehingga bisa menjadi bagian dari track record kepemimpinan yang insya Allah saya apa yang menjadi gagasan, dan memang kami bersepakat bahwa yang besar harus terus besar. Justru kita ingin yang besar tetap besar, tapi yang kecil juga tidak boleh terus kecil, tapi membesar. Nah, kita punya berbagai formula yang sebetulnya lama tapi tidak terlaksana dengan baik, tapi juga ada yang baru yang mestinya kita buat, termasuk dalam rangka membesarkan yang kecil menuju kesejajaran atau keadilan ekonomi itu. Saya setuju, salah satu yang paling pokok adalah afirmasi yaitu peran negara atau pemerintah di dalam membackup berbagai potensi ekonomi. Salah satunya afirmasi itu adalah sebesar-besarnya menumbuh kembangkan pengusaha baru, pengusaha muda, dan basis usaha kecil dan menengah. Contoh yang paling muncul dari gagasan kami di visi-misi adalah soal UMKM misalnya. Apa yang diusahakan oleh pemerintah dengan misalnya kandungan belanja dalam negeri PKDN itu 50% seluruh belanja pemerintahan itu harus mengandung produk dalam negeri 50%. Tapi pada implementasinya belum terlaksana dengan baik. Kami mentargetkan setidak-tidaknya 50% itu tanpa kompromi
sehingga punya ruang UMKM memberikan kontribusi di dalam seluruh bentuk belanja negara atau belanja pemerintah. Itu contoh bagaimana menumbuhkan pengusaha baru sekaligus membuka lapangan kerja. Jujur aja, yang saya sebut tadi dengan pilkada yang sangat membebani biaya politiknya, itu rata-rata yang menang di pemilihan kepala daerah itu cukupnya satu, sehingga belanja daerah hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha yang memberi, yang mencukupi pilkada. Ini yang disebut oligarki kecil di tingkat masing-masing kota. Ini harus dibenahi betul sistemnya, sehingga ketika nanti kita berkuasa betul-betul 50% belanja operasional pemerintah adalah dalam rangka membangun UMKM sekaligus produk-produk lokal dan pengusaha baru. Kami juga punya rencana pengusaha baru dan pengusaha muda dengan kriteria yang terukur gitu, bebas tanpa agunan, meminjam tanpa bunga dengan ukuran 10 juta ke bawah tanpa bunga. Itu cara kita afirmasi, dan kebijakan-kebijakan umum yang afirmatif yang memberi ruang dan potensi kapasitas pengusaha kita untuk tumbuh. Dan ini tidak bisa retorik lagi, ini betul-betul harus terimplementasi di dalam sebuah kebijakan yang melibatkan sektor-sektor yang terkait. Dan selama ini kenapa gagal? Karena memang ego sektoralnya terlampau dominan sehingga programnya terlalu kecil di setiap kementerian. Kemudian kita juga punya program stop impor barang konsumsi yang selama ini mematikan UMKM kita. Sebut bola mulai dari perizinan, sertifikasi, dan seluruh kebutuhan penumbuh kembangan usaha kecil dan menengah sekaligus yang memanfaatkan online service yang lebih efektif. Ini pun belum berhasil di 3 era sekarang ini. Mulai dari mulai digunakannya IT sampai hari ini belum sepenuhnya berhasil. Dan ini butuh kebijakan dan kemauan politik yang tidak sekedar policy, tetapi kepemimpinan yang langsung dan juga stop service center di dalam pembenahan itu. Begitu juga koperasi dengan seluruh perangkatnya bisa kita dorong. Nah, yang agak beda adalah kita ingin BUMN kita itu tidak menjadi sapi perah dari pemburu rente. BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi negara yang sehat dengan melalui restrukturisasi yang terbuka, perbaikan tata kelola, sehingga BUMN bersaing dan memberi kesempatan yang sama dengan swasta. Jadi tidak boleh dominasi oleh BUMN dalam beberapa bisnis yang sebetulnya bukan hajat hidup orang banyak, bisnis yang masih bisa menumbuh kembangkan potensi afirmasi kepada pengusaha. Ini sama dengan cara penanganan potensi ekonomi syariah kita juga harus memberikan afirmasi sehingga potensi kenaikan ekonomi syariah Indonesia ini bisa lebih cepat lagi dan bisa mengalahkan negara-negara lain, dan potensi itu sangat besar. Itu afirmasi juga dalam pelaksanaannya. Afirmasi pemerintah di dalam hal ini juga tidak kalah penting menumbuh kembangkan usaha besar tanpa memberi beban-beban baru, termasuk kuatnya negosiasi ekonomi global yang diperankan oleh negara. Kepastian hukum yang harus terus ditegakkan, lalu mengurangi biaya logistik, pengurangannya sampai 18%, sehingga mempermurah biaya produksi dalam negeri, sehingga stabilitas harga terjaga sekaligus industri kita tumbuh. Nah, ada 3 hal strategis. Jadi kalau kita kaum muda misalnya pengangguran ini terlampau tinggi, kita harus juga ciptakan lapangan kerja. Tapi penciptaan lapangan kerja ini selain
menggunakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja ini juga afirmasi dari pemerintah secara langsung, dan peluang itu harus dibuka sebaik-baiknya, termasuk peningkatan kapasitas entrepreneurship ini sudah menjadi keyakinan semua, sama kesadaran tentang tumbuh kembangnya entrepreneurship, kesadaran akan jumlah besar potensi kaum muda yang lebih sering disebut bonus demografi, kesadaran akan afirmasi pemerintah di dalam kebijakan keuangan yang mudah dan memungkinkan tumbuh kembangnya bisnis UMKM. Nah, ketiga hal ini selama ini polisinya sama, tetapi kepemimpinan yang tidak jalan. Kepemimpinan di dalam implementasi dari seluruh produk-produk di dalam hal ini sama. Potensi ekonomi syariah akan tumbuh dan berkembang apabila pemerintah dalam hal ini memberikan afirmasi sehingga kita bisa menyatukan ekonomi syariah dalam satu agenda nasional. Industrialisasi harus jalan, sekaligus agar produktivitas dari perusahaan-perusahaan kita yang terlibat di dalam industri itu lebih memiliki biaya yang rendah di dalam produksi, mengurangi biaya-biaya produksi yang selama ini dari ekonomi yang berbiaya mahal. Itu salah satunya adalah mengurangi campur tangan non faktor ekonomi, termasuk di dalam hal ini adalah pungutan dan berbagai represi dari aparat yang ada di dalam pemerintah. Banyak kalau dilanjutkan, tapi kesimpulannya adalah sama. Afirmasi negara dan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah sekaligus menjaga kekuatan ekonomi besar tetap tumbuh, memberi kekuatan ekonomi kecil itu berkembang dan bersaing. Yang terakhir, yang kedua, Pak Prof. Noto tadi, saya sangat setuju masukannya. Memang semua berharap Indonesia, termasuk keberhasilan diplomasi Indonesia ini sudah sangat terasa di kancah global karena kewibawaan kekuatan negara dengan jumlah penduduk yang besar, tapi menunjukkan kekuatannya stabil dan kokoh. Dan insya Allah ditambah kepemimpinan yang legitimate, kepemimpinan yang mendapat dukungan besar dari umat dan masyarakat inilah juga akan mempermudah diplomasi yang memperankan Indonesia tetap dengan diplomasi yang bebas dan aktif, peran yang kita mainkan, tetapi keberpihakan kita yang nyata di dalam peran-peran untuk membantu saudara-saudara kita di berbagai negara. Ada cerita banyak sekali harapan dari teman-teman negara-negara lain tentang Palestina, tentang Rohingya, bahkan tentang hubungan Islam dan negara-negara di Eropa. Jadi yang bisa mengatasi justru Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang bisa mewakili dari negara-negara Islam. Jadi sangat strategis posisi kita hari ini, dan insya Allah kepemimpinan Amin membawa satu harapan baru. Karena harapan misalnya saudara-saudara kita dari Turki, saudara-saudara kita dari Timur Tengah, saudara-saudara kita dari negara-negara Islam dunia lainnya, itu benar-benar sudah pada ambang ketidakberdayaan perang ketika global. Kegarangan sudah tidak bisa mengatasi, tapi kewibawaan dan kemampuan kualitas dalam negeri masing-masing lah yang akan mempengaruhi kekuatan negosiasi internasional. Amin akan menjadi era baru diplomasi internasional yang membawa kewibawaan Indonesia di tingkat global. Terima kasih masukannya Prof. Noto. Kemudian Ibu Titi pasti narkoba. Saya kira selain peran tokoh-tokoh agama yang harus terus dominan dalam mengatasi narkoba, peran aparat harus betul-betul dikontrol oleh kepemimpinan nasional,
tangan, sehingga narkoba bukan sekedar kita hentikan, kita berantas, tetapi tidak ada ruang perlindungan apapun terhadap produksi maupun distribusi narkoba di tanah air kita. Ini kan kalimat ini sudah bisa dimaknai lah. Tidak ada kompromi dan tidak ada perlindungan terhadap distribusi dan produksi. Hulunya di situ. Produksi dan distribusi yang masih memiliki ruang dan peluang tumbuh di tanah air kita. Omsetnya triliunan ada di sini. Ini saya berani ngomong karena memang faktanya nggak bisa mudah di atasnya. Literasi perempuan dan anak saya kira tidak ada yang berani menolak soal ini. Bahkan kami salah satu programnya bukan sekedar literasi perempuan dan anak, tetapi mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Jadi perempuan ini banyak sekali akhirnya terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga levelnya bukan level literasi dalam artian kesadaran, tetapi level pada afirmasi kepada peran perempuan. Track record kami bisa berikan bagaimana kami memberi ruang seluas-luasnya kepada perempuan ketika kami di legislatif, ketika Mas Anies di gubernur, dan itu bisa menjadi bukti bahwa kami punya afirmasi ataupun keberpihakan. Termasuk 30% semua lini ini, masalahnya bukan soal 30%, masalahnya adalah dua. Yang pertama, kemauan dan kapasitas perempuan itu sendiri, yang pokok. Yang kedua adalah ruang yang diberi dalam sistem yang memadai. Saya mohon maaf, pemilu kita hari ini masih nggak adil buat perempuan. Rata-rata afirmasinya 30%, tetapi sistemnya tidak memberi perempuan untuk tumbuh. Suruh bersaing, makanya banyak yang keok di perempuan ini. Banyak keok karena memang sistemnya tidak terlalu adil di dalam memberikan kompetisi yang memadai. Sistem pemilunya masih harus kita benahi, tapi tidak semata-mata murni undang-undang atau sistem atau pemerintahnya, tapi juga karena partisipasi pemilihnya. Jadi pemilu paling agak mengkhawatirkan pemilu tahun ini. Kalau ketemu konstituen itu yang ditanya bukan programnya, yang ditanya apa bawa apa. Dan rata-rata calon perempuan itu isu Ikatan Calon Miskin Indonesia. Serius amat, Pak. Sedikit yang kaya, tapi rata-rata kalah. Nah, ini memang sistemnya yang harus kita benahi. Jadi kompetisinya terlalu liberal, itu jadi catatan sistem pemilu kita. Kami juga ya agak terlambat kami dalam merubah undang-undang ini karena memang dari presiden yang harus turun tangan betul membenahi sistem keterwakilan maupun sistem pemilu yang adil. Iya, Pak Agus Wicaksono, saya kira masukan semua itu saya setuju sekali dan ini sangat bagus. Review tahunan untuk para pejabat publik, di mana konflik of interest itu bisa dipresentasikan dengan baik di depan publik. Transparansi sudah semakin harus dikuatkan kembali dan tidak ada pembiaran dalam sistem transparansi yang selama ini agak terganggu karena permainan-permainan yang penuh drama, kira-kira begitu. Sehingga pencegahan bukan sekedar laporan harta kekayaan negara, harta kekayaan penyelenggara negara, tapi review tahunan dalam menjaga konflik of interest dalam setiap kegiatan publik. Dari skandal ke skandal ini kan akan mengkhawatirkan itu. Ada BPK dengan korupsi, ketua KPK dengan korupsi, akhirnya kan koruptor nangkap koruptor nggak jelas semua. Antara siapa yang ditangkap dan siapa yang menangkap ini.
Ini tentu pencegahan ini sistemnya yang harus kita benahi dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir saya setuju saja Pak Fakhrial Idris tadi bahwa ada dua pilihan di dalam proses rekonsiliasi dan proses politik. Tentu kritik itu bukan berarti konflik. Makanya yang kami lontarkan dalam ide-ide gagasan perubahan itu nyata. Kami jelas bersuara bahwa kami tidak ingin rezim KKN itu tumbuh lagi. Itu bukan berarti kita bermusuhan, kan? Nah, tetap itu adalah bagian yang kita omongkan, harus diomongkan sebagai bagian dari pembenahan sistem yang akan kita lakukan. Sedangkan nanti ketika menang itu beda lagi. Istilah Jawanya apa? Mendem jero itu namanya. Mikul dhuwur, mendem jero itu beda lagi. Itu nanti jangan dibahas ini. Belum menang kok sudah mau mikul dhuwur, mendem jero. Kalau bagi kami perubahan itu mutlak. Perbedaan cara pandang dan sikap kemudian menjadikan kritik itu bukan bagian dari soal persaingan, dari soal pilihan agenda nasional. Agenda kami jelas, kita akan merubah sebuah keadaan yang carut marut menuju perubahan yang lebih adil, yang lebih transparan, yang lebih beradab, yang lebih memiliki komitmen yang tinggi kepada etika dan moral kekuasaan dan mengembalikan negeri ini menjadi negara hukum dibanding negara kekuasaan. Saya kira itu Bu, sudah malam, saya kira sudah saatnya kita mengakhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa masukannya dan akan menjadi bagian penting. Ini Mas Anies WA saya tidak keburu karena macetnya dan masih di Jawa, sehingga menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon sekali lagi doa restunya, moga-moga semua perjalanan bangsa ini semakin baik, lancar, maslahah, dan tentu menjadikan Indonesia lebih maju, adil, makmur, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.